Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga berkat rahmat Allah turun buat kita semuanya. Sahabat IKADI, berjumpa lagi dengan kami di Bincang Subuh Ramadan 1446. Dan saat ini Alhamdulillah kita kedatangan saudara kita, tamu kita yang luar biasa pagi hari ini. Sahabat IKADI, kita sapa dulu bersama Ustadz Ogi. Masya Allah. Selamat datang, Mas Ustadz. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Apakah hari ini cukup nyaman nih? Kita panggil pagi-pagi. Iya, Masya Allah. Ya, qadarullah ya. Jadi memang kebetulan saya sedang baru baca-baca buku nih Ustadz. Buku yang sudah lama sekali tahun 92. Zaman saya kuliah di STAN. 92. Tingkat 2. Wah, saya masih ada. Saya 92 itu masih di pesantren nih, Ustaz. Diminta ngisi Ramadan sebagai kebetulan pernah mendengar Profesor Muftason menyampaikan Ramadan sebagai bulan tarbiyah ruqyah. Ini bukunya udah ada. Oke, ngasih materi apa? Ramadan sebagai bulan tarbiyah ruqyah. Masya Allah. Nah, kebetulan sahabat IKADI, beliau ini sebagai aparatur sipil negara di Bea Cukai. Nah, betul ya? Bea Cukai Cikarang. Bea Cukai Cikarang dekat dengan kita. Jadi mungkin beliau juga bisa cerita dari sisi tarbiyah ruqyahnya di bulan Ramadan ini. Nah, gini, Mas Ustadz, mohon maaf nih, saya manggilnya Mas Ustadz nih, biar lebih nyaman aja. Ya. Karena memang saya jauh di bawah antum nih, Mas Ustadz. Gini ya, kita ini kan kebetulan sudah lama nih. Dari saya saja, saya ingat saya mulai puasa dari kelas 3 SD. Udah mulai puasa nih. Ya, artinya sudah di atas 30 tahun. Iya kan? Apalagi Mas Ustadz. Nah, kami pengen ngobrol nih. Sebetulnya dari sisi tarbiyah ruqyahnya bagaimana sih? Ya. Jadi selama ini kita beribadah ini kadang masih kosong ya. Nah, saya juga baru belajar banyak ini tentang memahami tentang tarbiyah ruqyah atau tazkiyatun nafas ya. Sesungguhnya kita itu dulu kita siapa sih? Sebenarnya kita siapa gitu. Nah. Ya, setelah banyak belajar kan sekarang belajar begitu kan bisa lewat ustadz-ustadz ya, syekh gitu ya. Di YouTube di mana yang kita bisa yang sesuai Quran dan Sunnah gitu. Bahwa ternyata ya kita dulu ada hidup di alam roh kan gitu ya. Ya kan? Sebelum Allah setelah ada bayi yang masih 4 bulan tadi, ditiupkanlah roh tadi. Nah, setelah jadi bayi, jadi manusia, kita lupa dengan roh. Gitu. Nah, itu tuh. Waktu di alam roh ditanya alastu birobikum. Waktu kita di dalam dini, kita lupa roh kita. Yang kita garap selama ini adalah jasad ternyata. Ya. Saya belajar Islam pun ternyata hanya jasad. Roh belum tersentuh. Karena apa? Kita hanya belajar solu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti aku sholat. Ini baru tentang tentang fikihnya. Fikih kan sebenarnya membahas masalah jasad. Rutinitas bacaannya, gerakannya, itu kan jasad semua. Jasad yang rohnya seperti apa itu perlu belajar lagi. Nah, itu kan sebenarnya kan di dalam Islam ini Akanuddin ya, di dalam tentang hadis arba'in yang keberapa? Yang kedua apa ya? Yang bagaimana malaikat Jibril menjelaskan, itu kan menjelaskan tentang Islam. Islam kan ilmunya ilmu fikih ini, syariat ya. Kemudian menjelaskan tentang iman. Islam kan rukun Islam. Mulai di syahadat ya, sholat dan sampai haji. Kalau rukun tentang iman ya kan adalah kau beriman kepada Allah gitu. Rukun iman. Kemudian tentang ihsan. Ihsan adalah apa? Antakbudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, ini adalah sudah memang harusnya kita udah beranjak ke sana. Ke ihsan. Jadi enggak melulu tentang gerakan. Bagaimana Rasulullah ihsan? Nah, bagaimana Rasulullah bisa khusyuk? Bagaimana Rasulullah ruhnya seperti apa sehingga memang kita merasa selalu dekat dengan Allah, bahkan dari antakbudallah ka'annaka tarahu.
Gini Mas Ustadz, tadi Beda. kan akhirnya ada apa, kita akan menuju dong ihsan gitu. Iya. Tapi dari sisi konteks pendidikan spiritualnya ini seperti apa Seperti apa ya? sebetulnya nih? Iya. Jadi kita bulan Ramadan ini menjadi bulan tarbiyah ruhiyah. Agar kita Naam. benar mulai ke situ memang saya merujuk ke sini ya, Nah, karena fadhil, saya nggak ahli. iya, iya. Kita Saya siapa kita sih gitu bebas. ya. Ini Kita kebetulan bebas Mas ini Ustadz. buku dengan Dr. Abdullah Nasirulan. Ini Wah ulama yang itu luar biasa ya, dan menulis buku ini zaman saya kuliah pun sudah takjub. iya. Ini mohon maaf, ini bukunya sudah sampai di apa ya, di lakban, udah ditulis-tulis. Ini bapak saya. Bapak saya ini apa namanya, ya ustadz Iya, guru ngaji juga, guru sama ngaji. beliau ini sering banget buat ngajar ngaji ceritanya Oh gitu. di Aji Barang sana Di gitu. Aji Barang, Iya, Purwokerto, Banyumas, ya, Banyumas? iya, Wah, Bapak Husseiri Irsyad. Ini banyak nah. memakai buku ini. Jadi Jadi sebentar. Mas Ustadz jadi sebetulnya aslinya dari sana? ya dari Aji Oh Barang, ya, ngapak, ngapak kita. wong Masya dewe. Allah. Jadi ini apa namanya, kita mengacu ke sini Mhm, bagaimana agar kita mulai setapak demi setapak dalam beribadah itu adalah menuju pada derajat takwa. derajat takwa. Karena sebenarnya ruh yang dimaksud ruh itu seperti apa, kemudian dimaksud takwa seperti apa, kan selama ini kita kadang-kadang memperhatikannya nanti, Mhm, kamu sholatnya bacanya gimana, kunut enggak, kunyit enggak. baca apa, Oh terus iya, tangannya di mana tangannya sedekapnya kan iya gitu gitu kan ya, ya, iya iya. kakinya gimana kan gitu kan, wah Heeh, sampai ada yang nginjek-nginjek kaki juga. Ternyata kan Rasulullah nggak melihat muka kamu, nggak melihat iya bahkan sujud iya. kamu juga nggak dilihat, yang lihat Bagaimana? hati. Iya, Makanya kata Rasulullah, "At-taqwa innallah hahuna." hahuna. Takwa itu di hati. Naam naam Nah, naam. sedangkan hati ini ya, ini Mhm, memang agak ribet kalau dibahas nih. Hati ini bagian dari komponen daripada ada hati, akal, nafsu, mhm itu mhm. bagian daripada roh itu Iya, sendiri. maka Sehingga memang ya untuk kita mentarbiyah roh, mulai dari membersihkan hati. Dan ini pas di bulan hati Ramadan di bulan ini. Ramadan. Nah, bagaimana Jad cara membersihkan hati? nah itu tuh, pertanyaan selanjutnya. Ya, Kadang kan begini, loh kita ini puasa sudah berkali-kali mhm, sebagai apa namanya, bulan ya, tempat pendidikan nih, pendidikan. tarbiyah. Ya, Loh kita saya misalnya sudah 30 tahun lebih, ya kan? Artinya kalau tiap tahun kita dapat ijazah, waduh betul, udah udah banyak lulus, nih, betul. udah lulus banyak. Tapi Heeh. kayaknya setelah selesai nih, Mas Ustadz, selesai dari bulan Ramadan gitu, pada biasa aja, ya kan? Kalau orang yang sudah paham tentang ini ya, Mhm, ternyata bahwa ketakwaan ini tingkatannya memang beda-beda tadi. naam, Buat orang yang puasa biasa, ketakwaannya hanya meninggalkan makan minum, katanya. mhm, Tapi yang dimaksud takwa sebenarnya dalam Al-Quran yang dicontohkan oleh Rasulullah seperti apa? mhm, Gitu. Di Quran sendiri kan kita apa ya, tentang ibadah, kita udah sholat, naam, tapi sholatnya bisa jadi nggak dianggap oleh Allah gitu. iya, Makanya dalam hadis, ada orang yang pahalanya dapatnya setengah, seperdelapan, mhm, seperempat. Ternyata disitulah bahwa ingat kebersamaan dengan Allah itu seperti apa, iya, itu nilainya. nilainya Bersama Allahnya tadi, ya tadi kan makanya kebersamaan. antakbudallah ka'annaka Ka'annaka tarahu fa illam tarahu takun tarahu fa innahu yarak. fa Artinya innahu sebenarnya yara. bersama Allah. Bagaimana kita bisa merasa bersama Allah itulah. Sebenarnya memang hati ini yang kotor sehingga kita nggak merasa dekat dengan Allah. Padahal Iya, kalau kita dalam Al-Baqarah surat Al-Baqarah 186 ya, mhm, wa idza sa'a 186 ya, sa'alaka ibadi wa idza sa'alaka ibadi anni fa fa inni inni qarib. qarib. Kan Nah, dalam ayat lain, wa nahnu aqrabu min nah hablil warid, kan nah, gitu. Artinya Allah tuh udah menyatakan loh dekat, kok kita merasa jauh? Nah, iya, kenapa? Ternyata hubungan kita dengan dengan Allah dengan ruh, ya dengan ya 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 hati. ya ya Makanya ya. perlulah kita membina ruh tadi. Nah, Ruh, nih, mhm. bagaimana caranya ya? Memang mensucikan hati, makanya memang harus ada tahapan-tahapan kalau di buku ini nih, ya. Nah, Mulai dari dari muahadah, muahadah itu ingat muahadat, perjanjian kita perjanjian, tadi bahwa betul. kita tuh dulu di alam ruh, ya, sudah Mmm, berjanji bahwa, "Alastu birabbikum?" iya "Bukan saya adalah Rabb kamu?" Nah, iya. qalu bala syahidna, Lah, udah. ya cuman kan gini, karena, itu kan masa di sebelum kelahiran gitu. Iya, Jadi kadang kala kita ini perjanjian tersebut ini nggak lupa. tahu itu. Coba ayat itu, kenapa Allah membuat perjanjian begitu? Agar engkau tidak lalai dengan ini. Mmm, Ghafilun. Ghafilun lawannya adalah orang yang dzikrullah. Ya, jadi iya, memang
Ya tadi kalau sholat juga udah nggak dzikir ya ghafilun. Itu makanya surat Al-A'raf 179 juga yang apa namanya? Ya seperti binatang ternak kan ulaika qaumul ghafilun. Lalai. Punya hati nggak digunakan, punya mata nggak digunakan. Iya, Itu juga iya. ghafilun. Ghafilun Memang tadi ya. nanti larinya ingat muahadah ini ingat Oh, Allah iya, sebagai Rob. iya, iya. Kita udah mati. Roh kita ditanya apa? Man rabbuka. Bukannya tanya kamu sholatnya kunut atau tidak. Iya. Tadi tuh bagus juga tuh Ustaz, ghafilun ya, kan lalai ya. Lalai. Berarti kan ada permainan nih di warga nih, main gaplek tuh. Itu berarti itu menyebabkan itu. Gaplek tuh goblok. Goblok. Iya kan, menyebabkan lalai. Masya Allah. Iya. Jadi nah. Mulai dari muahadah. Setelah muahadah ingat kita harus mulai merokok, mendekat. Mendekatnya dengan apa? Kita ingat bahwa ada hadis ya juga ya, bahwa anak indah dunia abdi, wa ana mau idza dzakaroni. Itu. Iya. Saya tergantung pasangan hambaku. Saya bersamanya selagi dia ingat denganku. Iya. Apabila ini berikutnya ya, apabila ingat di dalam dirinya, saya ingat dia di dalam diriku. Iya. Apabila dia ingat di dalam keramaian, saya akan menjadi dalam keramaian. Apabila dia mendekat sehasta, saya sedepa. Apabila dia mendekat dengan berjalan, saya akan mendekat dengan berlari. Artinya ini merokobah. Tadi setelah muahadah, kita kalau mendekat dengan Allah, inilah momen bulan Ramadan ini kita harus tadi muahadah dulu, ingat sebenarnya yang mau puasa siapa? Nah, nanti kan melawan nafsu. Yang melawan nafsu siapa? Nafsunya yang mana? Harus tahu musuhnya yang nafsu. Kita harus tahu nafsu yang mana, roh ini yang mana. Apakah jasad ini bisa melawan? Terus roh pun bisa nggak melawan? Nggak bisa. Iya, berarti kan gini Mas Isan. Harus bersama Allah. Tadi muraqabah itu tahu tentang nafsu juga Allah juga. Nah, tadi muraqabah ya, mendekat ini. Wa ana mahu mahu idza dzakaroni itu. Saya bersamanya selama dia ingat Allah. Ingat di sini bukan la ilaha illallah. Bukan hanya itu. Tapi di hati. Di hati bagaimana? Artinya sebenarnya kesadaran diri lah. Kesadaran diri seseorang, misalnya sholat nih. Kita bagaimana sih sholat yang dia dzikrullah banyak? Memang bagusnya kayak Rasulullah mau sholat qiyamul kan udah ngeliat langit gitu ya gitu ya. Iya. Ini kan ada hadis itu, lihat langit. Artinya melihat bahwa inilah ciptaan Allah. Melihat Allah itu nggak bisa lihat zatnya, tapi sifat af'alnya dengan makhluk-makhluknya. Di langit bumi ciptaannya itu kita lihat. Kalau udah ngeliat langit, bumi seberapa sih? Iya. Ini cuma sama matahari aja kan bumi satu kecil gitu ya. Iya. Ibaratnya ini bolanya gede, ini bolanya bola kotri, ini bolanya bola gitu ya. Iya. Kecil sekali gitu. Belum nanti kalau dengan angkasa raya. Iya. Bumi itu ibaratnya kan seperti ini angkasa raya ini kayak pasir-pasir di seluruh yang ada di dunia ini. Bumi ini cuma satu titik pasir. Titik pasir. Lah, terus kitanya di mana itu? Bisa hangus kan? Iya. Kagak kelihatan. Kita sudah melihat begitu. Masya Allah. Kadang saya berpikir begini, bagaimana Allah bisa tahu tentang daun yang jatuh di kegelapan malam? Gimana dia bisa tahu? Akhirnya, oh iya, Allah menciptakan itu nggak simsalabim. Ada proses. Nah. Dan Allah mengurusnya kan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di kiamat surat itu di dalam ayat kursi sama surat Al-Imran ayat pertama, ayat kedua tuh. Iya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa itu? Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia, Al-Hayyul Qayyum. Dialah yang hidup. Sebenarnya Dia yang hidup, kita dihidupkan oleh Dia. Kemudian Al-Qayyum itu apa? Ini yang selalu mengurus makhluknya. Sekarang bagaimana Allah tahu daun di kegelapan malam, tahu semua daun, tahu kapan jatuhnya. Udah kuning diganti yang baru gitu. Karena semua Allah yang ngurus. Allah yang berikan rezekinya. Gitu loh. Yang menumbuhkan Allah, yang membuat dari biji jadi besar, Allah juga, sehingga berbuah, Allah juga, seluruh dunia. Iya. Demikian juga kita. Iya. Tadi makanya kita, termasuk kita. Ini sel-sel kita kan tiap 40 hari berganti. Mati, diganti yang baru. Kita ini bisa bernapas, darah ini semua kan diatur ini. Bumi ini aja misalnya nih, kadang kita saya berpikir nih, ini kalau bumi ini kan ada mahmanya, panas. Panas. Ya kan? Kalau didiemin aja kan lama-lama sebenarnya air habis. Iya nggak? Iya. Secara logika tuh. Belum ada atmosfer, ada oksigen. Nah. Oksigen ini kenapa nggak hilang gitu? Kalau itu kan kita mati semua.
Allah yang Karena mengurusnya Allah yang dengan ngatur. ilmunya, dengan kekuasaannya Iya, tadi. iya. Jadi memang kalau udah mengatakan begitu, termasuk dalam diri kita. Nah, akhirnya Iya. kita mengenal, tadi, Allah Dek Allah itu nggak nggak jauh. jauh-jauh. Iya, Makanya iya, iya, Allah iya, wa iya. idza sa'alaka ibadi anni fa inni Hanifa ini qarib. berarti Allah lebih dekat. heeh, Kalau udah begitu, nah tadi kita antak berdoa ke anak atau ya, heeh, heeh. itulah yang tersebut akhirnya kita, Allah, nangis, Nah, nangis sholat kita. iya. Karena sudah mengetahui, ternyata ke anak atau tadi, Masya Allah tuh luar biasa besar. Allah Nah, mengurus semuanya dengan sifat-sifat yang Maha iya, Pengasih, iya, iya. Penyayangnya, nampak gitu loh. Makanya ke anak kata rohu gitu, Mhm, nampak. Kalau udah begitu makanya Allah mengajarkan dengan sholat itu menjadi ibadah mhm, yang menjadi tamasaknya, menjadi rekhlahnya seorang mukmin, menjadi hubungan dengan Allah di hubungan situ. iya, Sampai apa eee, yang dibaca doanya? Wajib baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Apa? Akhirnya permohonan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini perjanjian juga itu. Berjanji mhm, saya akan hanya menyembah kepadamu, kan. iya, Nanti menjadi bukti, menjadi apa, kita akan menjaga terus ini. mhm, Setelah sholat dijaga. iya, Pokoknya sholat, dijaga, sholat. Itulah akan bisa, iya, itu yang iya, dimaksud sholat iya. itu bisa mencegah perbuatan keji dan Jadi mungkar. gini, Mas Ihsan, Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal iya, ladzina an'amta an'amta alaihim alaihim ghairil maghdubi alaihim. Doanya di situ yang penting. iya. Jadi gini, Mas Ihsan, tadi malakatullah itu kan berarti tergantung kitanya ya. Kalau Ya, kita pengen dekat sama Allah, ya kitanya harus mendekat kan begitu ya? betul. Itu tadi, yang Iya, penting sih sebenarnya sadar dulu nih, sholat sebenarnya apa, ih, yang diharapkan itu jasadnya apa ruhnya. heeh. Takwa itu sebenarnya apa, yang diharapkan takwa itu jasad atau hatinya. Nah, nah, At-taqwa huna, heeh, makanya kenapa Rasulullah mengatakan, "Innama bu'itsu liyutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya saya diutus untuk menyembuhkan akhlak mulia. mhm, Itulah kalau sudah kita bertakwa, mhm, hati sudah mhm, bersih, akhlaknya baik. Karena kan inna fil jasadi mudghah, fa idza mhm, saluhat mhm. saluhal jasadu. Iya, Kalau iya, baik hatinya baik baiknya semuanya, akhlaknya baik gitu. Makanya juga sesungguhnya akhlak ini yang menjadi ketakwaan seseorang. ketakwaan Yang paling bertakwa ya yang seseorang. paling baik akhlak. Nah, gini, Makanya berarti ini bulan Ramadan ini pas iya, ini. iya, Mas, Kita apa sih untuk mendekati Allah muraqabahnya? Yang wajib maupun yang yang sunnah. sunat Yang gitu ya, wajibnya puasa, mhm, la'allakum tattaqun, tatakun kan man shoma ramadanan ramadhana imanan imanan wahtisaban, wahtisabah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kan wajib itu ya. iya, Puasa wajib, Allah ampuni atas heeh, yang penting iman wahtisaban. imanan Yang wahtisabah, sunnah malamnya, man shoma ramadanan imanan, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu semua pensucian jiwa. mhm, Pensucian jiwa, pembersihan hati dari iya, dosa-dosa. Dan kalau udah begitu kita bergerak berjalan kepada Allah, mhm, ya tadi seperti apa? Kalau kita misalkan di dikeluarnya terus kenceng, mhm, baca tilawah, zikir pagi iya, dikir petang, pagi nggak ada kesempatan yang petang, hofilah lah. zikir, Yang jangan lalai-lalai nggak ada, jangan lale-lale, bahkan gaplek, dah nggak ada kesempatan hoflah. iya, iya, Artinya iya, iya, selalu bersama Allah. bersama Wah, Allah, itu namanya iya, udah apa namanya, mhm, udah jalan itu. bener, Makanya apalagi tadi di sini ada apa namanya muhasabah. Malamnya, bahasa oh tadi gimana saya? Oh, gimana ternyata saya lupa tadi. Wah, saya kayak Umar bin Khattab kan. Karena Umar bin Khattab ketinggalan sholat asar. Hanya karena sedang mendengarkan bunyinya. Datang sholat asar udah selesai ke masjid. Apa yang iya, dilakukan Umar bin Khattab? Mu'aqobah. Lah muhasabah dulu. masuk kok bisa iya, iya, Segini betul, bisa betul, kenapa betul, begitu? Saya lebih lebih berarti apa? Ini masalah keimanan, masalah tauhid. La ilaha illallah. illallah, Tidak ada yang dicantik kecuali Allah. Lah kalau saya mencintai dunia, no, kebun iya, dibandingkan Allah sholat berjamaah. iya, Apa yang dilakukan? Mu'aqobah. Di dalam kitab ini dikatakan mu'aqobah. Dia mengambil apa namanya? Menghukum dirinya menghukum dengan dirinya, apa? Kebun ini membuat saya lalai untuk sholat berjamaah. Saya iya. infakkan buat fakir miskin. Ya gitu. Tapi Itu kalau kalau sekarang perspektifnya berani nggak tuh begitu? Lah kita lebih lebih sayang sama tergantung harta kita yang kita kumpulin. tergantung keimanan. Oh, Tadi balik kan lagi. anak indah doni Abdi. ampipi kan gitu. Bagaimana prasangka akhirnya. Ini mengakobahnya begitu. Ini kita lihat, memang keimanan para sahabat itu, orang-orang terbaik kan, kuntum khairu ummah kan saat itu ya. Sehingga kayak Abu Bakar aja kan, waktu Umar separuh hartanya kan udah luar biasa tuh separuh. Hmm. Waktu Umar bin apa, Abu Bakar As-Siddiq, Iya. itu seluruh hartanya ditanya, "Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" Nah, Kalau saya kebayangan saya, Ustaz, oh semua harta,
Berarti kalau kita punya di rumah nih, panci juga dibawa, kompor dibawa. Apa yang tinggal tempat tidur dibawa, kan kita punya kendaraan dibawa. Tapi kan gini. Apalagi bakar dia kayaknya banyak dibawa semua. Tapi kan gini, Mas Ustadz, sebentar, gini. Kan akhirnya bahasanya nih di masyarakat ya, atau teman-teman nih ketika ngobrol kayak gini nih, lah wajar. Ya kan, kalau Forsin Abu Bakar, Utsman dan sebagainya, dididik langsung Rasulullah. Lah kita katanya. Dia sudah memahami Al-Quran tadi. Kan artinya kita saat ini, ayo dong balik lagi ke Al-Quran. Nah, kembali ke Quran. Rasulullah juga menjadi teladan, kan gitu. Memang berat untuk mengikuti Rasul itu berat, ya kan. Teladannya Rasulullah. Rasulullah sendiri gimana? Rasul itu bukan orang yang nggak kaya, tapi coba beliau tidurnya sedikit, tidurnya di anyaman pelepah kurma. Pelepah kurma ya? Iya. Pada saat orang lain kelaparan, Rasulullah udah ganjil batunya duluan. Contohnya di situ. Sehingga sahabat itu nyontoh Rasulullah. Nyontoh Rasulullah. Ini mereka semua adalah dalam rangka menuju Allah tadi. Ini kan kalau kita bicara tentang tarbiyah ruhiyah, semuanya menuju Allah. Iya. Fafirru ilallah. Iya. Kan gini, tapi kan gini juga Ustaz. Kekayaan yang kita miliki kan bisa jadi wasilah untuk beribadah. Setelah itu kayak orang-orang yang berhijrah ninggalin semua kan juga kan. Apakah juga nggak miskin? Kan enggak. Abdurrahman bin Auf dulunya kaya. Pindah ke Madinah nggak bawa apa-apa. Sampai ditawarin hartanya separuh. Istri ini juga pilih. Tapi Abdurrahman bin Auf enggak. Iya. Tunjukkan saya pasar di mana. Kan gitu. Ana inna loni abdibi. Ini kekuatan ruhiyah yang tinggi, keimanan yang tinggi, sehingga nggak ada rasa takut. Iya. Kalau dibahasnya ke dalam ayat hadis, itulah orang-orang yang tidak takut masa depan dan tidak sedih hati dengan kesedihan. Itulah wali Allah. Ala inna auliya Allah wala khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itulah wali orang yang beriman, selalu bertakwa. Jadi memang udah keimanannya tinggi dan dia selalu bertakwa, dekat dengan Allah. Nah, kembali ke hadis apa yang 38 tentang wali Allah. Kita hubungannya ayat dengan hadis ya. Hadis wali Allah seperti apa sih? Kan Allah menyatakan perang orang yang memusuhi walinya. Sesungguhnya hambaku dia melakukan yang wajib, saya paling mencintainya. Nah, gitu ya. Jadi yang paling dicintai Allah adalah yang wajib. Cuma tadi sholat bukan hanya cuma pakai hati. Puasa juga begitu, pakai hati. Ingat, kamu tuh makhluk Allah, kamu tuh hamba Allah. Iya, tapi kan gini, Mas Ustadz nih, mohon maaf nih. Kan wali gitu kan ya. Kan banyak tuh. Jangan-jangan ngaku nih, "Weh, saya wali nih," gitu. Itu Pak, Allah yang tahu. Kita hanya ada hadis kan itu bisa merujuk bagaimana kita agar menjadi kekasih Allah, merokobah. Mendekat ya, merokobin kan. Orang bertakwa merokobin. Disebut di sini kan. Kalau Anda sudah mulai muahadah, kalau Anda sudah mulai muhasabah, Anda sudah muraqabah, bahkan muaqabah kayak tadi. Misalkan, wah ini yang membuat saya ini begini, minimal apa? Nggak harus tadi kayak Umar, keimanan kita. Waduh, saya mau sedekah aja deh 500.000 gitu kan. Gara-gara apa? Semalam nggak qiyamul lail. Itu infak buat Palestina 500.000. Itu sudah Anda sudah berjalan menuju orang-orang yang muqarrabin. Itu menuju takwa, itu begitu. Sudah. Nah, kan sebenarnya gini. Ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lahu ma fis samawati. Itu punya, memang harta punya kita. Kan? Tadi Umar, Abu Bakar merasa itu punya Allah. Kan lahu ma fis samawati ma fil ardh. Inna, bahkan diri kita milik Allah. Makanya tadi yang dimaksud tadi kan, saya lanjutin ya. Bahwa kalau Allah paling cinta orang yang melaksanakan yang wajib. Apabila dia melakukan sunnah, Allah makin mencintainya. Kalau dia Allah sudah makin mencintai, apa yang dilakukan oleh Allah? Menjadikan dia mengetahui bahwa dia melihat dengan penglihatan Allah, mendengar dengan pendengaran Allah, bersama Allah kan, berbuat bersama Allah, berjalan bersama Allah. Kadang-kadang kita berpikir terlalu bombastis. Maksudnya apa sih? Melihat dengan Allah. Dia sadar akan dirinya siapa. Mata ini bukan milik kamu. Mulut ini milik Allah, mata milik Allah. Sehingga selalu bersama Allah tadi. Mulut milik Allah, pendengaran milik Allah, tangan milik Allah, selalu bersama Allah. Itu jadi bukan kalau sudah melihat yang bukan yang gitu, enggak. Berarti kalau gitu wali aja, Pak. Lah itu sebenarnya itu wali Allah itu. Iya. Kalau yang tadi tuh yang ngaku-ngaku di situ, saya bisa, inilah bisa, wali ini gitu. Jadi kalau mesti hati-hati juga ya. Saya kemarin bisa gini, bisa kemana ke Mekah.
Emang begitu. Itu malah justru dia sudah menceritakan sesuatu yang ya dibilangnya dia aib. Karena wali Allah nggak kayak gitu loh. Wali Allah ibaratnya orang yang bahkan kalau mendapatkan bisa apa, ya nggak kayak gitu juga. Nggak semuanya juga. Zaman dulu Rasulullah juga kan contoh wali Allah yang paling luar biasa. Iya. Dilempar berdarah, atau giginya patah. Atau sahabat-sahabat gitu. Sahabat semuanya begitu. Iya, mereka nggak mau sakti gitu loh. Kalau ilmu kesaktian segala macam, ya yang ada yaitu bisa jadi bukan karena kewalian. Walinya ada wali di belakangnya kan. Iya. Ada jin yang membela dan sebagainya. Artinya kita juga harus paham perspektif kewalian itu seperti apa. Tapi ya kita sendiri sudah jadi wali. Di Quran seperti itu. Wali murid. Wali santri. Jadi begitu. Kita ya tadi makanya menjalankan yang wajib, menjalankan yang kita akan izin. Paling izin itu. Cuman yang kadang-kadang kita lupa bahwa sesungguhnya dzikrullah itu kunci. Wa ana ma'al. Iya, tapi karena apa? Kita ibadah itu koneksinya adalah dengan Allah lewat hati. Iya. Tapi sebentar Mas Ustadz, kaitannya dengan tadi. Kan kita kan ini beranggapan sunnah gitu kan. Dalam istilah dulu kan gitu. Yang ngikutin Rasul. Iya, bukan sunnah gitu. Sunnah adalah ya kan kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak apa-apa. Nah, itu kan berarti kan perspektif lama. Berarti sekarang kan ikut Rasul. Iya, dan itu lebih baik kita kerjakan. Kenapa? Karena ayatnya begitu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Tadi makanya tadi yuhbib man soma kan kewajiban ya. Soma. Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Sama. Yang wajib juga diampuni tahun yang lalu, yang sunah qiyamul lail, tarawih, Kenapa? Karena ayat tadi Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum itu. Artinya kita sudah mulai ya tadi karena dasar cinta tadi. Allah mengampuni juga. Itu begini. Cuma ya tadi nggak bisa hanya sekedar gini. Waktu kita baca Quran, waktu kita sholat itu harus sampai ke hati sampai ke hati. Bedanya apa sih? Ini ibaratnya orang yang sampai ke hati enggak? Iya. Gimana? Jika misalnya habis sholat, kadang-kadang kita melihat orang habis sholat, misalnya jadi imam ya, kadang-kadang subhanallah. Alhamdulillah. Sampai ke hati enggak? Jangan-jangan yang dibaca juga salah, Ustaz. Ya kan nggak ngerasain apa yang dibaca. Ya tadi kan kalau kebiasaan kayak tadi atau mungkin begini juga Mas Ustaz. Karena dia itu nggak ngerti artinya apa gitu kan. Kalau sampai ke hati kan sambil merasakan menikmati gitu ya. Alhamdulillah gitu, merasakan nikmat. Subhanallah, Allah Maha Suci biasa gitu. Allah memang luar biasa, nggak pernah salah, jangan menganggap Allah salah, Allah disyariatkan yang lain gitu. Alhamdulillah. Masya Allah. Allah. Gitu itu sampai ke hati. Sholatnya begitu. Allah. Bukan Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Dirasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dirasakan sampai ke hati. Makanya kadang malah kalau kita dilakukan yang terlalu malah nggak nyampe. Karena fokusnya bukan di hati. Fokusnya di ucapan. Malah itu Mas Ustaz ada yang tarawihnya cepet tuh kan? Bisa. Sampai enggak intinya ya tadi. Iya, tumaninahnya ada. Loh saya juga sholat enggak ada tumaninahnya malahan kan. Yang rame itu. Semalam saya ngimamin 23 rakaat juga. Oh, gitu. Iya. Jam 9 selesai. Jam 9. Ya bacanya memang baca cepet. Ya artinya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Ya itu kalau kan itu kan tartil kan Mas Ustaz ya ada cuma. Tapi kan ini yang rame nih kan ya sampai cepat gitu kan. Tadi sama tadi. Enggak di hati itu kan berarti. Sama dan tidak menikmati. Dikir yang kayak gitu juga. Gitu. Itu sampai ke hati begitu, menikmati, merasakan. Masya Allah. Allah hadir kalau Allah hadir. Iya. Masya Allah ya Mas Ustaz ya. Kalau udah begitu, insya Allah nih sebulan kita ditempa, sebulan nih. Kemudian dilanjutkan puasa lagi 6 hari. Kan seperti puasa setahun, 30 dibalas 10 kali kan? 30 tambah 6 kali 10 kan dibalas 10. 360. Makanya seperti puasa setahun kata Rasulullah. Masya Allah. Nah, Mas Kiai, alhamdulillah ini di pagi hari yang lumayan sejuk ya.
Nah, kita obrolan Ini bincang-bincang ngobrol aja, semuanya hanya sharing baca buku ya, aja nih. iya. Tapi Masya Allah kan, akhirnya kan pengalaman juga Betul, kan, betul, betul, pengalaman gitu. Nah, ini karena waktunya sudah mau habis nih Mas. Ya. Ustadz, kira-kira apa yang bisa kita petik dari pelajaran di pagi hari ini kaitannya dengan Ramadan merupakan bulan tarbiyah buat kita. Ya tadi, sangat tarbiyah ruhiyah. Ingat, kita itu adalah ruh. Kembalinya juga ruh. Di alam ruh, kita alastu bi rabbikum, waktu kembali mana buka, apa kita selalu ingat dengan Rabb kita. Intinya itu nggak boleh ghaflah. Selalu bahwa kita itu adalah hamba Allah. Kita bukan pemilik mata, kita bukan milik diri kita, bukan milik diri kita sendiri. Harta juga bukan milik kita. Dunia juga bukan punya kita gitu. Masya Allah. Kalau udah begitu, insya Allah kita akan bersama Allah tuh tadi ingat. Kalau udah ingat tentang kedudukan kita di hadapan Allah. Tuh. Hamba Allah itu tingkatan paling tinggi. Wali itu hamba Allah. Nah kalau begitu qalbun salim. Qalbun salim. Kan? Yauma yunfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masya Allah. Qalbun salim ya berarti tidak sirik, tidak dengki, akhlaknya baik. Itu tauhidnya murni. Itu tauhid murni kan gitu kan. Abu Bakar, Umar, tauhid murni. Rasulullah udah. Hanya benar-benar fa'lam annahu la ilaha. Fa'lam ini yang dipahami. Ilmu itu kita buka gitu kajian awal kita tuh la ilaha illallah. Masya Allah, terima kasih Mas Ustadz sudah hadir di podcast IKADI. Nanti insya Allah kita kalau ada waktu kita akan undang Mas Ustadz lagi untuk ngobrol dengan materi-materi yang ngobrol gini aja tapi saya sebenarnya bukan Ustadz. Hanya Masya Allah. Para pemirsa dan sahabat IKADI yang dimuliakan Allah, waktu jualah yang ternyata memisahkan kita insya Allah, tapi tetap terus bergabung di channel IKADI Podcast dan kita akan menghadirkan narasumber yang lebih kompeten. Saya Agus Mawi bersama Mas Ustadz Ogi. Terima kasih undur diri. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih Mas. Masya Allah.